Baik, saya ulangi lagi ya. Sampai di mana tadi itu? Sampai mereka tiba di Singkawang ya? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, coba saya tanya, 6 Kapusin yang datang tadi itu siapa-siapa yang pertama? Ada yang mencatat enggak? Enggak ada ya? Hanya mendengarkan saja dan tertidur. Hah? Ayo, siapa? Ingat keluarganya. Hmm? Siapa 6 Kapusin yang tadi itu? 4 imam, 2 bruder. Ada yang mencatat siapa ya? Yang pertama Pasifikuus Bos, imam 31 tahun. Nah, yang kedua siapa? Siapa ya? Siapa ya? Eugenius Pan Disseldorp, imam 30 tahun. Yang ketiga siapa? Nampak benar tidak mencatat nih. Ya. Beatus Baijens, imam 29 tahun. Keempat, Camillus Buil, imam 28 tahun. Kemudian yang kelima, Wilhelmus Verhulst, bruder 30 tahun. Keenam, Theodoricus Panlanen, bruder 31 tahun. Mereka tiba di Singkawang 30 November 1905. Untuk pertama kalinya 6 Kapusin misionaris itu menyaksikan dengan Gunung Raya dan Gunung Pasi yang selama ini hanya mereka dengar saja. Kapal menurunkan mereka di Pelabuhan Kuala. Sesudah mendarat mereka diantar ke Pastoran, tempat sederhana yang ditinggalkan oleh misionaris-misionaris Jesuit yang sebelumnya melayani Singkawang dari Batavia. Sebelumnya pada tanggal 10 April, Pasifikuus Bos OFM Cup sudah diangkat menjadi Prefek Apostolik Kalimantan yang pertama. Jadi kalau kalian tahu ada klinik Pasifikuus Bos, itu adalah Prefek Apostolik Kalimantan yang pertama ya. Nah, kemudian maklumlah bahwa 6 misionaris itu belum mengerti bahasa warga-warga setempat. Jadi kemungkinan orang Kek dan Hoklo yang meninggalkan nama daerah di Hoklonam, syukur ada yang berperan sebagai juru bahasa, segeralah pemimpin umat mengumpulkan umatnya sekitar 150 orang. Jadi ada 150 orang Katolik yang sudah dibaptis. Nah, demikianlah 6 Kapusin mulai dengan bagian karya mereka. Dengan bahan-bahan yang mereka bawa dari Belanda, maka mereka mulai dengan sekolah. Jadi mereka membawa bahan-bahan pendidikan, dimulai dengan sekolah. Ya, misionaris sebelumnya memulai dengan kesehatan, habis itu membentuk umat. Ya. Perhatian untuk pendidikan ternyata sangat tepat baik dalam rangka pewartaan maupun dalam perkembangan sosial lainnya. Makanya misi-misi Katolik itu, misi pendidikan itu sangat tepat. Jelas terasa bahwa sudah ada dasar yang diletakkan oleh misionaris-misionaris dari Batavia. Tenaga awam sebagai katekis dan pemimpin umat melanjutkan karya pewartaan dan pelayanan rohania bagi warga-warga. Jadi ibadat-ibadat itu diadakan oleh katekis-katekis atau awam-awam yang dididik oleh para imam, karena imam-imam itu juga harus menjadi misionaris di daerah-daerah, terutama daerah-daerah pedalaman kan. Nah, sedangkan bruder itu membawa misi karya sosial yang lainnya, pertukangan dan sebagainya. Nah, mereka bekerja sama dengan misionaris-misionaris yang baru datang itu, maka umat gereja berkembang terus dan meluas dari pantai ke daerah-daerah pedalaman. Pada periode permulaan, sebagian besar pekerjaan pelayanan umat ditangani oleh kaum awam selaku katekis atau guru agama. Seorang katekis yang banyak berperan besar dalam menyebarkan iman Katolik adalah Tesjang Akang. Ini seorang katekis dari orang bersuku Tionghoa nih ya. Jadi namanya Tesjang Akang. Ini kalian harus catat itu namanya ya. Nah, selanjutnya penyerahan wilayah pelayanan kepada kongregasi lain. Jadi, setelah penyerahan dari Ordo Yesuit ke Kapusin, khususnya Kalimantan Barat ya, mulailah di wilayah-wilayah Borneo itu diserahkan. Karena wilayah Borneo terlalu luas bagi Ordo Kapusin, sehingga pada tanggal 13 Agustus 1924, Superior Provinsi Ordo OFM Cup di Nederland mengirim surat meminta bantuan tenaga misionaris kepada kongregasi MSF di Grep. Ya. Nah. Ya. Halo, bisa didengarkan? Halo? Halo? Bisa, Pak. Iya. Pak, bisa. Ya, didengarkan dulu ya. Nah, ini ada yang live di YouTube nih, siapa nih?
ya. Nah, selanjutnya pada tanggal 12 Januari 1925, Pater Jenderal MSF, Congregatio, ya MSF itu adalah Congregatio Missionarium, ya, Sacra Familia, Kongregasi Misionaris Keluarga Kudus, membalas surat itu dan memberitahu bahwa MSF bersedia mengambil alih sebagian dari Vikariat Apostolik Pontianak. Dalam tempo yang tidak lama, menjadi jelas bahwa MSF kemudian dipercayai untuk mengambil alih daerah Kaltim dan Kalsel. Maka kalau di Kaltim dan Kalsel itu adalah kongregasi MSF, ya. Nah, makanya dia tidak masuk di Kalbar karena dibagi wilayah tadi itu. Jelas bahwa MSF kemudian dipercayai untuk mengambil alih daerah Kaltim dan Kalsel. Pada waktu itu Kalteng termasuk wilayah Kalsel. Seluruh anggota kongregasi MSF, terutama di Belanda, bersorak-sorai meskipun tidak ada seorang anggota Dewan Jenderal yang tahu sedikit pun mengenai daerah Kalimantan yang diambil alih. Tapi hal itu dianggap tidak penting, yang penting mempunyai daerah misi sendiri. Setelah penyerahan wilayah kepada kongregasi MSF, ternyata wilayah yang sangat luas dan medan yang sangat berat mendorong Prefektur Apostolik Borneo, Kalimantan, Monsinyur Pacificus Bos, OMK, mengundang misionaris-misionaris dari kongregasi-kongregasi lain untuk ikut serta terlibat dalam karya misi di Kalimantan. Salah satu kongregasi yang diundang adalah SMM. Ya, Monsinyur Pacificus Bos OMK mengundang SMM. SMM itu apa? Serikat Maria Montfortran, ya. Melalui provinsial SMM Belanda. Pimpinan umum SMM di Roma menyetujui usulan SMM Provinsi Belanda untuk menerima undangan Prefektur Apostolik Borneo. Pada 23 September 1938, Tahta Suci melalui propaganda Pide menyetujui permohonan yang diajukan oleh Prefektur Apostolik Kalimantan untuk menyerahkan sebagian karya misi di Borneo, Kalimantan, ya ini daerah misi Sintang, sekarang Keuskupan Sintang, kepada Serikat Maria Montfortan. Nah, itu ya. Daerah misi Sintang adalah daerah yang sangat luas, kira-kira 65.000 km. Ada yang dari Sintang? Siapa? Ya, Sintang Melawi. Itu daerahnya 65.000 km ya. Nah, jadi luas kan? Jadi 65.000 km. Pada saat itu benih-benih iman belum mulai tertanam dan tersebar. Hal ini terbukti dengan sudah adanya 4 paroki, yaitu Paroki Sejiram 1888. Kemudian paroki pertama di Kalimantan. Jadi paroki Sejiram itu paroki pertama di Kalimantan. Ada yang dari Sejiram? Rosa dari Semit. Oh ya. Kemudian paroki Benua Martinus 1909. Nah, jadi udah tahu ya. Siapa yang dari Benua Martinus, ada? Kemudian paroki Bika Nasaret 1925. Ada yang dari Bika Nasaret? Tidak ada, Pak. Kemudian dari paroki Sintang 1932. Luar biasa kan? Jadi ada 4 paroki dibuka tuh. Ada yang dari paroki Sintang? Tidak ada juga kah? Pada 7 April 1939, 3 misionaris SMM pertama dari Belanda, yaitu Pastor Harry Le Ortier P, ya, Le Ortier, kemudian Pastor Jan Linsen dan Bruder Bruno tiba di Pontianak. Inilah tahun di mana SMM untuk pertama kalinya hadir di bumi pertiwi ini. Setelah menempuh 500 km dengan perahu menyusuri sungai Kapuas, mereka tiba di Bika Nasaret, Kapuas Hulu, 29 April 1939. Paroki ini menjadi paroki pertama yang diserahkan Ordo Kapusin kepada SMM. 2 bulan kemudian, Pastor Jan Linsen mulai membangun paroki baru, yakni Paroki Maria Tak Bernoda Putusibau. Ada yang dari Paroki Maria Tak Bernoda Putusibau? Adakah? Inilah paroki pertama yang dibangun oleh misionaris Montfortan untuk memperkuat karya misi pada 7 Maret 1940. 2 misionaris Montfortan Belanda, yakni Pastor Joseph Wintraken dan Pastor Lambertus Pan Kessel, kemudian menjadi uskup Sintang pertama tiba di Bika, ya. Pastor Lambertus Pan Kessel itu adalah uskup Sintang yang pertama, ya. Kemudian kendati daerah misi sangat luas dan berat, para
Montfortan mencoba untuk melakukan yang terbaik. Semakin hari karya misi bertumbuh dan berkembang, mereka kemudian merencanakan untuk mengambil alih beberapa paroki dari Kapusin. Akan tetapi Perang Dunia Kedua membuat rencana mereka tak terpenuhi. Jepang mengalahkan Belanda dan menduduki seluruh kepulauan Nusantara. Semua orang Eropa, baik orang Belanda maupun Inggris, misionaris dari kaum awam, termasuk kelima misionaris Montfortan, ditangkap dan dibawa ke Kuching, Malaysia. Mereka tinggal di kamp tawanan selama 3 tahun sampai perang selesai. Setelah perang usai, mereka kembali ke tempat pelayanan masing-masing. Adalah penting untuk diketahui bahwa dalam masa perang pada 1945, Aloysius Ding, orang Dayak pertama, menerimakan tabisan imamat di Flores. Nah, ini dia. Ya. Jadi ada yang orang Dayak pertama itu, Aloysius Ding namanya. Kenal ya? Ini menerima tabisan imamat di Flores. Ia ditabiskan sebagai imam keuskupan. Kemudian ia memutuskan untuk menjadi Montfortan atau SMM. Setelah menjalani masa novisiat di Belanda, ia mengucapkan kaul pertamanya pada 1949. Ia adalah Montfortan Indonesia pertama. Ia wafat pada 1995.